Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mutammimah, itu kitab Mutammimatul Ajrumiyah fil ilmi al-arabiyyah. Qala al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam, kalam, dan segala sesuatu yang tersusun darinya. Ya. Al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam, kalam adalah suatu lafaz al-murakkab, murakkab yang tersusun, terangkai. Ketika disebutkan al-murakkab berarti lebih dari satu suku kata. Al-lafaz, ya, ketika disebutkan lafaz maka yang dimaksudkan adalah adanya suara. As-saut al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Itu suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Seperti Zaidun. Ketika antum mengatakan Zaidun, Muhammadun, Masjidun, Baitun, itu semua disebut dengan lafaz murakkab, tersusun, terangkai, lebih dari satu suku kata. Al-mufid, berfaedah. Berfaedah. Ya. Apa makna berfaedah? Ya. Yufidus sami', memberikan faedah kepada as-sami' yang mendengar. Maknanya apa? Yahsun sukutunul mutakallim 'alaiha. Itu orang yang berbicara tatkala diam berhenti, orang yang mendengar langsung faham. Difahami? Bil wad'i, yaitu bil wad' maknanya bil arabiyyah. Ya, bil arabiyyah. Sebagian para ulama mengatakan al-qasd, dengan keinginan dia sendiri. Itu makna bil wad'i, ai bil wad'il arabi au bi qasdihi. Difahami? Faham? Nyambung? Ya. Nah, contoh misalkan Rio mengatakan Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Lafaz bukan? Lafaz. Difahami? Ja'a Muhammadun, lafaz. Murakkab apa tidak? Murakkab, dua suku kata. Al-mufid, berfaedah apa tidak? Berfaedah. Orang yang dengar akan faham siapa yang datang adalah Muhammad. Bil wadh', itu bil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Ja'a Muhammadun, bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Kemudian dia mengucapkan dengan keinginan dia tidak? Iya, dengan keinginan dia, bukan karena ngelindur. Ya. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain, dan minimalnya kalam tadi tersusun dari dua isim. Nahu Zaidun qa'imun, Zaid qa'imun. Itu namanya apa? Mubtada khabar, Zaid qa'im. Au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Nahu qama Zaidun, seperti qama Zaidun. Itu apa? Qama Zaidun. Qama apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Zaidun isim. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Ya. Qama berdiri, fi'il madhi. Zaidun fa'il, isim. Difahami? Sebagai faedah ya ikhwah, fa'il pasti isim. Tidak mungkin fa'il itu fi'il. Ya. Kemudian al-kalimatu anwa'uha. Wal kalimah qaulun mufrad. Sedangkan kalimat adalah qaul mufrad. Qaul mufrad. Itu dalam bahasa, qaul mufrad, ucapan yang mufrad. Ya. Mufrad itu maksudnya apa? Ucapan yang memiliki makna. Ya. Difahami? Namun ada faedah ya ikhwan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan la yujadu qattun minal kitabi atau la yujadu qattun fil kitabi was sunnah wa kalamul arab lafdzul kalima illa wal muradu biha li al jumlatut tammah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yujadu qatt fil kitabi was sunnah wa kalamil arab lafdzul kalima illa wal muradu biha al jumlatut tammah. Tidak didapati sama sekali dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, dan juga dalam kalam Arab suatu lafaz kalimah, melainkan yang diinginkan adalah jumlatut tamah, susunan kalimat yang sempurna. Difahami? Itu lafaz kalimah. Contoh, wa kalimatullahi al-ulya, kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi. Apa kalimat yang tinggi? Kalimat Allah tersebut adalah qaulu la ilaha illallah. Ya. Sehingga ketika antum dalam Al-Qur'an ketemu lafaz kalimah, maka yang dimaksudkan apa? Jumlatut tamah, jumlah yang sempurna. Wal kalima qaulun mufradun. Kalimat secara bahasa adalah qaul mufrad. Ya. Mufrad di situ maksudnya apa? Ghairu murakkab. Ghairu murakkab, tidak tersusun, tunggal. Ya. Sehingga kalimat itu secara bahasa qaulun mufrad, ya. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yaitu isim, fi'il dan huruf yang datang memiliki makna. Ya. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Isim bisa diketahui dengan al isnad ilaih. Dikatakan oleh al Imam Ibnu Hisham mengatakan min alamati anfa'il ismi, atau min anfa' alamatil ismi. Min anfa' alamatil ismi al isnadu ilaih. Termasuk tanda isim yang paling bermanfaat adalah al-isnad ilaih. Apa isnad ilaih? Ya, disebutkan di situ. Al-isnadu ilaihi ay isnadu syai' ilaihi. Menyandarkan sesuatu kepadanya. Wa huwa ayusnad ilal ismi ma tatimmu bil faidah. Sesuatu yang disandarkan kepada isim sehingga menjadi sempurna faedah. Mencakup apa? Mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Itu isnad ilaih. Ya. Difahami? Wabil khafdi, dengan khafd. Wabil tanwin, dengan tanwin. Wabil dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, huruf khafd. Itu tanda isim. Kalau khafd jelas ya, tanwin jelas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bi 'abdihi dengan khafd, minal masjid alif lam, ya. Hurufil khafd, ya. Dan yang semisalnya. Kalau contoh al-isnad ilahi, contohnya apa? Ja'a Muhammadun, ya. Baitun kabirun, ya. Al-baitu kabirun, al-masjidu wasi'un. Itu semua al-isnad ilaih, ya. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad was sin. Fi'il bisa dikenali dengan qad dan sin. Dengan qad dan sin. Wa saufa wa ta'i ta'nits as-sakinah. Bisa dikenali dengan saufa, dengan ta' ta'nis as-sakinah, ta' at-ta'nis as-sakinah. Qad seperti apa? Qad qamatis shalah, sin. Ya, sebutkan apa contohnya sin? Wa saufa ta'lamun. Gimana ayatnya? Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. I'malu fasayarallahu amalakum. Fasayarallahu amalakum. Wa ta'i ta'nits,
Ta at-ta'nis as-sakinah. Qalat, qamat. Jelas? Wallahu ta'ala shawab. Adapun jenis-jenis fi'il insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.